Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Mama Albert di sini. Video kali ini saya mau membahas tentang perdietan untuk anak autis. Topik kali ini sudah beberapa kali ditanyakan ke saya ya melalui DM di Instagram, dan saya jujur agak deg-degan mau ngebahas tentang ini karena masalah diet untuk anak autis itu memang masih menjadi pro dan kontra. Karena ada yang merasa bahwa anak autis itu butuh diet, tapi ada pula yang nggak, diet juga nggak kenapa-napa kok. Diet pun juga tidak memberikan kemajuan apapun. Diet yang akan saya jelaskan kali ini adalah lebih tepatnya bisa disebut sebagai pengaturan makanan. Jadi kita mengatur makanan untuk anak autis agar makanan itu bisa dicerna dengan baik oleh anak tersebut dan tidak menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Dan sekali lagi, saya bukan dokter, saya bukan ahli, saya bukan terapis, dan saya juga bukan nakes. Saya hanyalah seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan ingin sharing tentang pengaturan makanan yang telah saya terapkan 2 tahun ini untuk anak saya Al di rumah. Dan harapan saya dengan membuat video ini semoga dapat membantu para orang tua yang masih bingung di luar sana. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama pada video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, Mama dan Papa semuanya, sebelum saya menjelaskan tentang pengaturan makanannya Al, saya mau menceritakan sedikit tentang Al sebelum diet itu seperti apa. Jadi, anak saya Albert itu termasuk anak yang doyan makan. Makanan apapun dilahap, apalagi yang mengandung gula dan susu, yang manis-manis itu apalagi dia suka banget. Sebenarnya saat makan makanan yang mengandung gula dan susu itu juga anaknya aktif banget ya. Cuman saya nggak curiga karena ya menurut saya anak-anak seumurannya Al ya memang wajar kalau aktif gitu kan. Apalagi dia makannya banyak. Cuma hari demi hari akhirnya saya agak was-was gitu. Al itu tidurnya bisa sampai pagi. Jadi dia itu paling cepat bisa tidur jam 11 malam. Paling malamnya itu dia bisa tidur jam 1 pagi. Dan itu berlangsung setiap hari. Gimana bangunnya? Otomatis bangunnya siang. Saya saat itu berpikirnya ya udah dia nggak apa-apa tidurnya malam, berarti bangunnya agak siangan dikit nggak apa-apa gitu. Karena kalau dia dibangunin pagi juga anaknya cranky, jadi bisa-bisa tantrum gitu. Sedangkan saya kan bekerja gitu, kasihan nanti yang mengasuh di rumah kan gitu. Jadi oke, ya udah nanti bangunin jam sekian. Nah, satu lagi Mam, jadi setahu saya anak kecil itu kalau mau tidur kan dikasih susu, dia itu akan lebih nyenyak tidurnya, lebih tenang, jadi nggak rewel karena perutnya kenyang. Nah, itu juga yang saya lakukan setiap malam. Jadi sebelum tidur saya kasih susu, misalkan jam 9 atau jam 10 dia udah agak ngantuk gitu kan, saya bikinin susu, saya kasih susu. Nah, setelah dikasih susu ternyata nggak ngantuk tapi malah makin aktif. Nah, jadi dia lari-larian lagi ke sana sini. Jadi ibaratnya tuh kayak baterainya itu dicas full lagi gitu. Jadi nggak jadi tidur, malah lari-larian lagi. Singkat cerita saya bawa ke dokter. Nah, dari dokter tersebut harus mendapatkan terapi sensori integrasi. Nah, karena di rumah sakit tersebut penuh, saya pindah ke klinik. Alhamdulillahnya ada klinik tumbuh kembang di dekat rumah gitu. Nah, dari klinik tersebut saya diberikan daftar makanan yang tidak boleh dimakan, tapi di sana juga diberikan daftar makanan penggantinya. Jadi misalkan nggak boleh makan gula pasir, jadi nanti dianjurkan untuk makan mungkin gula aren gitu. Ada beberapa opsi di situ sih. Jadi nggak cuma memberi larangan nggak boleh makan ini udah gitu aja, tidak. Jadi dari klinik tersebut memberikan opsi, oh kalau nggak boleh makan ini nanti bisa diganti ini gitu. Nah, pada saat dari
klinik tersebut memberikan daftar makanan yang mana yang harus tidak boleh dimakan gitu, harus diganti ini diganti itu, saya jujur pusing ya. Jadi kita mikirin terapinya aja kita udah pusing gitu, ini ditambah harus ngatur makanannya. Tapi ya mau gimana lagi kan, memang itu demi kebaikan Albert. Jadi ya saya ikutin. Saya akhirnya banyak konsultasi dengan terapisnya Albert. Terus saya juga banyak membaca, saya banyak googling, terus saya banyak-banyak baca buku, saya masuk dalam sebuah komunitas di Facebook gitu. Dan alhamdulillah dari situ semuanya akhirnya saya tahu nih yang namanya diet gluten free, casein free. Nah, berkembang lagi kalau untuk Al itu menjadi ditambah sugar free. Nah, jadi buat yang nanya, Mam, Al itu diet nggak sih? Al makannya gimana? Al makan tepung nggak? Nah, jadi sekarang saya jawab, Al itu sudah 2 tahun ini diet gluten free, casein free, dan sugar free. Jadi makanan-makanannya Al itu semuanya saya atur sedemikian rupa untuk tidak mengandung tepung terigu dan turunannya, tidak mengandung susu sapi dan turunannya, dan juga tidak mengandung gula. Kalaupun kepepet banget harus pakai gula, saya ganti gulanya itu pakai stevia. Yang lain itu saya tidak terapkan karena saya udah mencoba dan ternyata nggak ada ngefek apa-apa ke Al gitu. Jadi yang berbau fenol dan lain itu tidak saya terapkan ke Al. Jadi saya hanya menerapkan gluten free, casein free, dan sugar free. Nah, pengaturan makanan ini tentunya mengalami trial dan error ya, karena saya nggak bawa Al untuk tes alergi gitu. Jadi saya ya berusaha kayak oke, hari ini Al makan sayur ini gitu, 1 sayur, 1 protein, dan 1 bumbu dan lain-lainnya gitu. Itu saya punya juga daftar catatan makanannya gitu. Setiap hari saya catat, Al makannya ini, bumbunya ini, sayurnya ini, proteinnya ini, saya catat dalam 1 buah buku gitu. Nah, saya observasi dalam hari tersebut, kira-kira ada perilaku yang aneh nggak ya, kira-kira ada steaming nggak ya, kira-kira flapping nggak ya gitu. Jadi saya cek gitu. Kayak pengasuhnya pun juga saya minta untuk benar-benar ngawasin gitu. Jadi dan ketika saya pulang pun juga saya benar-benar fokusnya ke dia, kira-kira ngaruh nggak nih makanan ini gitu. Kenapa nggak tes alergi? Jawabannya mahal. Saya konsultasi juga sih sama terapisnya Al, Pak, perlu nggak sih Al ini tes alergi dan sebagainya, tes macam ini, tes ini. Kata terapisnya, udah nggak usah Bu, Ibu coba sendiri aja gitu. Terus saya juga banyak membaca, banyak dapat referensi. Oh, ternyata banyak kok mama-mama di luar sana yang memiliki anak autis, nggak tes, tapi dia cuma kayak mengeliminasi setiap hari makanan yang anaknya makan gitu. Jadi ngetesnya tuh secara manual. Jadi kalau mama-mama yang lain bisa, kenapa saya enggak gitu. Akhirnya saya juga menerapkan hal tersebut. Ya beginilah, kalau kita mau cara yang murah ya memang ribet gitu. Kalau memang nggak mau ribet ya silakan tes alergi gitu. Nanti akan ketahuan makanan apa sih yang bisa dicerna, makanan apa yang bisa dimakan, makanan apa yang tidak bisa dimakan untuk anaknya gitu. Dan itu nanti akan lebih memudahkan mama dan papa untuk mengatur makanan Ananda tercinta. Jadi mama dan papa silahkan pilih mau yang cara ribet atau cara gampang. Jadi kembali lagi ke pengaturan makanannya Al. 3 bulan awal saya masuk di klinik tersebut, 3 tuh bener-bener saya ketat banget. Jadi Al itu bener-bener tidak kemasukan yang sama sekali yang namanya tepung terigu, susu, dan juga gula. Kenapa saya ketatin banget? Karena Al itu usianya saat itu 3 tahun dan anaknya itu belum bisa berkomunikasi, belum bisa ngomong gitu. Dan dari klinik menyarankan untuk diet, dan kalau Al mau dapat terapi wicara, nah 3 bulan awal itu SI-nya harus oke dulu gitu. Nanti kalau SI-nya udah oke, 3 bulan awal itu udah oke, boleh dapat terapi wicara. Nah,
Jadi saya ngejar itu ya mam ya. Jadi saya ngejar gimana sih caranya biar dapet TW. Ini anak udah 3 tahun loh belum ngomong gitu. Jadi prinsip saya saat itu adalah oke, kita coba dulu. Kalau dia ngaruh kita lanjutkan, tapi kalau memang tidak ngefek apa-apa ya udah nggak usah gitu kan. Nah ternyata 1 bulan awal itu Al jadi agak tenang gitu, terus nggak tantrum gitu. Memang awal-awalnya tantrum ya. Alhamdulillah seminggu awal itu saya bisa berjuang dari tantrumnya Al. Dan 1 bulan awal aman, terus 3 bulan alhamdulillah ternyata dinyatakan bisa tenang, bisa duduk tenang, dan bisa mendapatkan terapi bicara. Nah itu dia awalnya perjalanan dietnya Al ya mam ya. Akhirnya karena ternyata pengaturan makanan tersebut cocok untuk Al, ya akhirnya saya lanjutkan sampai sekarang. Pasti deh banyak lagi yang nanya, terus makannya apa? Itu yang banyak ditanyakan ke saya ketika saya sampaikan anak saya lagi diet, nggak makan ini, nggak makan itu. Terus dikasih makan apa? Jadi gini loh papa dan mama sekalian, makanan di dunia ini, makanan di alam semesta ini nggak cuma terigu, nggak cuma susu, nggak cuma gula. Masih banyak makanan-makanan lezat lainnya yang tanpa gula, tanpa tepung, dan tanpa susu, dan yang pastinya lebih sehat untuk anak-anak autis kita. Apalagi di era modern ini banyak sekali loh resep-resep gluten free. Banyak sekali kok bertebaran di mana-mana resep-resep itu, di Cookpad, di Google, di YouTube, di TikTok. Itu banyak loh resep-resep gluten free yang bisa kita terapkan juga anak-anak autis kita. Nah, pasti ada yang nanya lagi nih, terus Al sekarang gimana? Kan udah 2 tahun nih diet, apakah masih diet? Apakah sudah nggak diet? Nah jawabannya adalah masih. Jadi makanannya itu masih saya atur, cuma tidak seketat saat awal-awal dulu. Karena saya sekarang udah hafal ya, jadi kalau misalkan dia kebanyakan tepung dia akan seperti apa, kalau dia kebanyakan gula akan seperti apa gitu, saya sekarang udah hafal. Jadi misalkan dia mungkin nanti ada diare atau sembelit, atau mungkin ada perilaku-perilaku yang harusnya tidak muncul jadi muncul gitu, saya udah hafal. Oh berarti ada yang bocor nih, kira-kira tadi habis makan apa nih. Sampai-sampai saya aja sekarang hafal sama bau gasnya Albert. Jadi bau gasnya ketika dia makanan-makanan yang normal, yang bisa dicerna, sama mungkin ada kebocoran dalam makanannya, itu saya bisa bedakan bau gasnya. Lucu ya mam, tapi memang seperti itu gitu. Jadi lama-lama itu pasti akan hafal. Ada lagi yang nanya ke saya, kenapa sih mam kok memutuskan Al harus melakukan diet ya? Kalau saya, karena saya sudah mencoba, awalnya ternyata memang ngaruh diet tersebut gitu, memberikan efek positif ya, akhirnya saya lanjutkan. Dan selain itu juga menurut saya tidak membahayakan ya. Oke papa dan mama semuanya, jadi inti dari video kali ini adalah Al menjalani pengaturan makanan, mengurangi tepung, mengurangi gula, dan mengurangi susu. Jadi untuk sekarang bukannya tidak makan sama sekali, tapi hanya mengurangi. Karena apapun itu yang berlebihan itu juga tidak baik. Jadi jangan percaya apa kata orang lain, jangan percaya kata orang A, orang B, orang ini, orang itu, dan lain-lain. Karena berusahalah jadi dokter untuk anak Anda sendiri, dan pastikan sendiri kira-kira anak saya ini butuh diet atau enggak. Jadi jangan dengarkan kata-kata orang lain dulu, dicoba dulu aja. Jadi semangat terus untuk papa dan mama semua. Jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk mencari informasi, jangan lelah untuk mencoba membuat makanan-makanan yang sehat yang dapat dicerna untuk putra dan putri tercinta. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.